Saudara, orang percaya, anak Tuhan, itu memiliki potensi untuk dapat mengalahkan dunia. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5 dikatakan seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan, anak Bapa di sorga. Ya saudara, anak Tuhan seharusnya mampu menaklukkan dunia. Sejak semula di kitab Kejadian pun juga ditulis bahwa kita harus menaklukkan, saudara. Kita tuh penakluk, penguasa. Makanya kita sebagai manusia diciptakan tuh lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti tumbuhan dan binatang, kita lebih tinggi, saudara. Manusia lebih tinggi. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Nah, anak Tuhan seharusnya mampu menaklukkan dunia seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes tadi, saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia? Dia siapa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan, mengenal Yesus sebagai pribadi kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan kita mampu mengalahkan dunia. Tetapi ingat bahwa itu adalah potensi. Potensi itu benih. Sesuatu yang belum keluar, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita semua percaya Yesus adalah anak Bapa di sorga, artinya kita memiliki benih untuk menaklukkan dunia. Karena kita punya iman kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya karena kita memiliki benih yang excellent, tidak berarti kita memiliki buah yang excellent juga. Karena dari benih ke buah butuh proses. Seperti yang saya sudah katakan tadi, teleios. Sempurnanya butuh proses. Harus ada pertumbuhan. Benih harus berakar dulu, lalu bertumbuh, pada akhirnya juga berbuah. Ada proses, saudara. Kita nggak bisa skip bagian yang itu, saudara. Seperti layaknya manusia, jika sudah bertumbuh, pasti ada tanda-tanda kedewasaannya juga gitu. Contoh, saya orangnya terbilang cukup tinggi, saudara. Mungkin karena saya juga dulu suka main basket, suka berenang, suka olahraga. Nah, karena saya lebih tinggi daripada biasanya orang, saudara. Orang Indonesia itu lebih tepat ya. Maka orang akan lebih mudah melihat saya, apalagi kalau lagi baris gitu, saudara. Dan orang mudah melihat saya mudah melihat atau mencari orang lain, saudara. Nah, bagi orang lain, dari kacamata orang lain, orang-orang akan mudah melihat saya yang lebih tinggi, saudara. Artinya apa? Kalau ada orang yang di atas rata-rata, saya nggak bilang saya langsung di atas rata-rata menyombongkan diri. Saya tidak berkata seperti itu, saudara. Kalau memang iya, ya puji Tuhan, amin, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang saya mau katakan seperti ini, kalau orang di atas rata-rata, skillnya, kemampuannya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan rumah tangga yang bisa menjadi teladan, maka yang di atas rata-rata ini akan dilihat oleh banyak orang. Dan kalau dilihat oleh banyak orang, dia biasanya jadi panutan. Artinya apa? Dia sudah memenuhi kitab Matius tadi. Perbuatan baiknya dilihat oleh orang dan nama Tuhan dimuliakan. Itu, saudara. Jadi kita harusnya memiliki kualitas yang sempurna, yang excellent. Dan butuh proses untuk mencapai hal tersebut. Caranya gimana? Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Bayar harga. Ini yang orang nggak mau, saudara. Pengen sempurna. Pengen menjadi lebih baik. Menjadi pribadi Kristus yang disegani oleh banyak orang gitu. Pengen. Tapi nggak mau bayar harga. Ya mau ngapain, saudara? Semua orang kalau untuk mencapai suatu kesuksesan, kalau kita ngomongin orang dunia gitu, kalau ingin mencapai suatu kesuksesan, maka dia harus bayar harga. Kerja lebih giat, pulangnya mungkin
Pulangnya mungkin orang-orang lain udah pulang, dia belum pulang, saudara. Pergi lebih pagi, pulang lebih malam. Bisa jadi seperti itu. Dia kerja keras, saudara. Bayar harga. Nah, proses menuju excellent kita bisa raih dengan cara ya bayar harga. Yang ini kita nggak boleh males. Dan memang ini standar yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula, Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Dalam hal relasi, saya akan bahas beberapa bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Relasi, saudara. Jika kita ingin merasakan relasi yang excellent, kita harus bayar harga di situ. Dunia mengajarkan seperti ini. Gue bakal baik kalau dia baik. Tapi kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat dari dia. Nah, mungkin kita sering mendengar kata-kata seperti itu ya, saudara. Tapi Yesus ngajarin apa tentang hal ini? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini standarnya. Ini yang di atas rata-rata sehingga orang mudah melihat. Karena orang biasanya apa? Wah, kalau dia berbuat baik, ya udah gue berbuat baik. That's the good thing, saudara. Tapi kalau dia berbuat jahat, gue bisa lebih jahat dari orang lain. Itu mah biasa. Semua orang juga bisa ngelakuin. Tapi kalau standar yang Yesus tetapkan adalah kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan sekedar mengasihi, tetapi langsung ada actionnya, berdoanya, melakukan perbuatan bagi mereka yang menganiaya kamu, saudara. Ini yang di atas rata-rata. Ini standarnya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi bayar harganya apa? Mengampuni kepada orang yang kita benci. Kalau dalam hal relasi, saudara. Mengampuni kepada orang yang kita mungkin gak suka. Susah gak? Susah. Itu perjuangan seumur hidup, saudara. Tetapi kalau kekristenan, kalau kau dan saya adalah anak Tuhan, harusnya kita bisa mencerminkan kasih Kristus. Harusnya kita bisa belajar lebih baik dalam hal mengampuni. Kenapa? Karena Kristus sendiri pun sudah melakukan sebagai guru kita. Kenapa kita anak-anaknya nggak mau, gitu, saudara? Ini yang di atas rata-rata, saudara. Mengampuni orang yang benci kepada kita. Nggak gampang, tetapi bisa kita lakukan. Caranya, ya berserah kepada Tuhan, nggak usah dilupakan. Forgive and forget gitu kan. Forget and forgive. Mengampuni, melupakan. Nggak usah dilupain. Jadikan pelajaran hidup. Nggak mungkin memori kita bisa melupakan, mengires, delete satu bagian kisah kehidupan kita di otak kita. Mana mungkin. Mana mungkin kita forgive terus sekaligus juga forget gitu. Nggak mungkin, saudara. Justru kita harus belajar mengampuni dan belajar supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu perlu pembahasan lebih jauh lagi sih kalau tentang mengampuni. Tetapi ini yang saya ingin bahas, saudara. Kalau dalam berelasi, pasti ada konflik. Di dalam hal itu kita perlu belajar untuk lebih cepat mengampuni, karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan ini standarnya. Kemudian dalam pelayanan, saudara. Di gereja saya seringkali mengucapkan hal ini. Udah bertahun-tahun yang lalu, saudara. Saya sendiri pun juga tertegur dengan khotbah saya yang satu ini. Jangan nyampah di gereja. Jangan nyampah di gereja. Jangan nyampah di gereja maksudnya itu jangan memberikan sisa tenaga untuk Tuhan. Suatu kali, saudara, waktu saya lagi baca buku, seorang hamba Tuhan bernama Mark, dia pernah bertanya kepada beberapa orang. Pertanyaannya seperti ini. Apakah hal pertama yang muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar kata sempurna? Dan saudara tahu jawabannya apa aja? Ternyata jawabannya adalah Tuhan. Wah, Tuhan sempurna. Alkitab sempurna. Lalu kemudian segala jenis bisnis yang sudah mendunia, yang brand-brandnya sudah ternama. Contohnya Nike. Saudara. Selebriti. Wah, tuh si seleb ini sempurna banget aktingnya dan lain sebagainya. Lalu tim olahraga, klub basket misalkan. Wah, ini tim bintang nih. Gitu. Tapi saudara, yang ngenes apa, saudara? Tidak
ada satupun yang berkata gereja. Memang sih nggak ada gereja yang sempurna. Tapi kenapa orang berpikir seperti itu? Coba saudara renungkan hal ini. Kita ini orang-orang gereja loh saudara. Sekarang aja kita lagi karena COVID-19 lalu kemudian kita harus diam di rumah. Tapi kata gereja tidak ada, nggak ada di pikiran orang-orang tersebut. Mengapa? Karena orang-orang yang berada dalam gereja seringkali justru malah merendahkan kata pelayanan. Contohnya, udahlah untuk pelayanan kasih seadanya aja. Bahkan ada yang minta gratis dong untuk pelayanan gitu. Ini kan untuk pelayanan. Seolah-olah merendahkan kata pelayanan Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang salah loh. Nah orang Kristen mesti belajar sama orang dunia kalau soalnya seperti ini gitu ya. Kita harus tobat. Sehingga apa saudara? Kata pelayanan kayak jauh banget dari profesional. Karena ini untuk pelayanan kasih seadanya aja saudara. Nah jauh dari kata profesional sehingga akhirnya orang-orang ya kalau gitu ngapain gue kasih yang maksimal, kira-kira seperti itu saudara. Itu cara berpikir yang salah. Ini dua-duanya mesti diperbaiki saudara. Baik si orang gereja maupun juga misalkan si pelayan Tuhannya saudara. Contohnya apa? Khotbah spontan gitu ya, nggak ada persiapan. Itu tuh nyampah saudara di gereja. Kalau kita khotbah, lalu kita nggak persiapan, itu nyampah loh saudara. Itu kayak sisa-sisa yang saudara kasih, bukan sesuatu yang maksimal, yang full yang saudara berikan. Kemudian nyanyi nggak persiapan, saudara tim pemuji, tim pemusik nggak latihan, wah saudara, itu yang namanya sisa-sisa. Apalagi ada yang namanya batalin pelayanan. Sorry to say lah, yang kayak gitu-gitu mah Tuhan yang akan menghukumnya sendiri lah. So, Tuhan yang akan mengambil bagian, yang akan menghakimi, saudara. Saudara, gereja tuh butuh benar, saudara. Orang-orang yang komitmen di dalam pelayanan. Bukan yang sekedar, ya udahlah, saya akan bantu pelayanan di gereja lah gitu. Saudara, gereja nggak butuh bantuan saudara. Saudara, gereja tuh butuh orang yang komitmen, yang mau bayar harga di situ, yang mau lakukan untuk Tuhan, dibayar ataupun enggak, dapat PK ataupun enggak, tetap lakukan untuk Tuhan. Kalaupun ujung-ujungnya cuma terima kasih, tetap untuk Tuhan, lakukan yang terbaik, saudara. Di saat kita mau komitmen, kita mau bayar harga, di saat itu juga kita sedang memberikan kualitas yang terbaik, kualitas yang excellent, saudara. Jangan nyampah di gereja. Udah nyampah di kantor, nyampah di rumah tangga, di gereja juga nyampah lagi. Jangan, saudara. Berikan kualitas pelayanan yang terbaik kalau saudara sudah pelayanan. Even sekalipun saudara pelayanannya sebagai kolektan. Saya tidak sedang merendahkan pelayanan kolektan. Tetapi sudahkah engkau persiapan berdoa terlebih dahulu sebelum engkau melayani sebagai kolektan? Sudahkah engkau mempersiapkan diri berdoa sebelum engkau berkhotbah? Memuji Tuhan, bermain musik, bahkan mengoperasikan multimedia. Sudahkah engkau melakukan hal tersebut? Biarlah saudara sendiri yang menjawabnya. Kemudian di dalam pekerjaan saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, jika engkau dipaksa jalan 2 mil, jalanlah 1 mil. Artinya apa? Tuhan tuh pengen kita tuh melakukan lebih dari apa yang diminta. Lebih dari yang diminta, saudara. Kenyataannya adalah banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sering datang ke gereja justru menjadi batu sandungan di dalam pekerjaannya, saudara. Nah, ini seringkali seperti itu. Kerja seadanya. Yang penting asal jadi, saudara. Pada dasarnya, saudara, kerja apapun jika tidak dilakukan dengan sepenuh hati, akhirnya itu bisa merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain loh, saudara. Contohnya apa? Montir. Montir kalau dia kerjanya nggak baik, saudara, itu akan merugikan diri dia sendiri. Contohnya apa? Kalau orang itu kecelakaan gara-gara dia bisa dipecat. Dia juga membahayakan orang lain, saudara.
Dokter pun juga demikian, salah diagnosa, salah kasih obat, orang itu kenapa-napa, itu akan membuat dirinya ceroboh, saudara. Dan akhirnya dia akan dipecat atau dikasih blacklist gitu sama masyarakat sekitar. Lalu kemudian orang itu juga kena penyakit, bahkan bisa jadi mati, saudara. Jadi kalau kita kerjanya nggak excellent, nggak sempurna, tidak berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari, tidak bertumbuh, ya ujung-ujungnya kita bisa membahayakan diri kita sendiri juga orang lain loh, saudara. Nah, saya sering melihat orang seperti itu, dan ujung-ujungnya juga jatuh, saudara. Nah, jujur dalam hal ini saya pun juga harus banyak belajar, saudara. Di dalam pekerjaan saya sebagai guru sehari-hari, saya juga harus belajar memberikan kualitas yang terbaik. Dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan pun juga demikian, saudara. Supaya nggak asal-asalan, saudara. Supaya saya nggak nyampah di gereja. Tidak memberikan sisa-sisa tenaga atau sisa-sisa waktu saya untuk Tuhan. Enggak. Berikan waktumu untuk Tuhan itu sepenuh hati, saudara. Jika kita mau bayar harga, memberikan kualitas yang excellent, kerja apapun, keuntungannya bisa kita nikmati dan orang lain pun juga bisa menikmatinya, saudara. Dan ujung-ujungnya apa? Nama Tuhan pun juga dimuliakan. Perbuatan baik kita akhirnya pun dilihat orang dan nama Tuhan dimuliakan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan pelajaran hidup untuk kita. Baik dalam dunia pelayanan kita, baik waktu kita sedang berelasi, baik di dalam pekerjaan kita, sehingga kita memiliki standar yang tinggi, saudara. Karena itu standar yang Tuhan sudah tetapkan. Kita harus bayar harga untuk mencapai proses tersebut. Sehingga ujung-ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti sharing ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarkanlah Roh Kudus terus-menerus menaungi kami ya Tuhan. Mengajar kami, mendidik kami, menghibur waktu kami juga susah ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan ini. Ada akhirnya pun kami bisa menjadi terang, bisa bercahaya, orang-orang bisa melihat segala sesuatu yang baik dari kami, dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur.